Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Wahyu. Kali ini kita akan membahas soal-soal logaritma yang khususnya berkaitan dengan definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Nah, saya sudah sediakan atau saya akan berikan 5 buah soal ya. Kita akan bahas semuanya. Kita mulai saja. Kita akan bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini apa ya? 1/72 log 6 kurang 1/2 log 6. Nah, saya gunakan soal ini saja sebagai soal yang pembuka begitu ya. Nah, ada perlu kalian ingat ya. Ada yang perlu kalian ingat. Yang pertama, sifat A log B sama dengan 1/B log A. Jadi seolah-olah kalau kalian membalik basis dan numerus, kalian tinggal balik bentuk logaritmanya. Begitu ya. Oh ya, dan perlu kalian pahami sifat ini bisa berlaku bolak-balik ya, dari ruas kiri ke ruas kanan ataupun ruas kanan ke ruas kiri. Nah, kebetulan untuk soal pertama ini 1/72 log 6. Nah, ini kalau kita lihat sifat ini mirip seperti yang ruas kanan kan, 1/B log A. Jadi kalau kita jabarkan ke ruas seperti ruas kiri menjadi A log B. Berarti 1/72 log 6 ini sama saja artinya dengan apa? 6 log 72. Tinggal kalian tukar. Ya, balik numerus dan basisnya. Kurang 1/2 log 6 dengan cara yang sama diperoleh berapa? 6 log 2. Nah, di sini kita dihadapkan dengan pengurangan dua buah logaritma. Sifatnya harus kalian ingat lagi ya. Saya tuliskan di sini. A log B kita kurangkan dengan A log C. Nah, ini dapat kita kurangi ya dengan alasan atau dengan syarat bahwa basisnya harus sama dulu, begitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu akan menjadi sebuah logaritma yang basisnya sama-sama A di sini berarti ya. Log. Nah, tinggal bagi saja numerusnya. Numerus yang pertama kita bagi dengan numerus yang kedua. Nah, ini perlu kalian ingat begitu. Sehingga kalau dikaitkan dengan soal 6 log 72 dikurangi 6 log 2 itu akan sama dengan 6. Nah ya, 6 log berapa? 6 log basisnya kita bagi. Basis yang pertama berapa? Basis numerus maksud saya ya. Numerus yang pertama 72 kita bagi dengan siapa? Numerus yang kedua adalah 2. Sehingga 6 log berapa? 36. Ini akan sama dengan berapa? 2. Kita langsung kan jawab 2 ya. Karena apa? Karena ya definisi logaritma itu ya, 6 log 36 sama artinya kita mencari pangkat ya. Pangkat dari 6 yang hasilnya 36. 6 pangkat berapa hasilnya 36? 2. Oke, selesai. Nah, itu untuk pembahasan nomor 1 sebagai pembuka begitu ya. Ini yang perlu kalian ingat begitu. Oke, biar tidak terlalu berlama-lama kita akan bahas soal yang nomor 2. Oke, saya clear halaman ini dulu. Clear. Ya. Untuk soal yang nomor 2, soal kedua, saya akan gunakan misal ada 2 log X sama dengan A dan ada 2 log Y sama dengan B, maka nilai dari, saya pakai berapa ya, 2 log X akar Y kemudian tambah berapa lagi, 2 log X kuadrat akar pangkat 3 dari
Y kuadrat, misalkan begitu ya. Berapa? Titik. Oke, kita akan jawab sekarang, kita akan bahas. Nah, tentunya nanti di sini kita diarahkan pada jawaban yang berbentuk atau memuat A maupun B ya, kalau dilihat dari soal ini ya. Nah, sebelum itu kita akan sederhanakan bentuk 2 log X akar Y ya, ditambah 2 log X kuadrat akar pangkat 3Y kuadrat. Nah, kita akan sederhanakan bentuk ini dulu begitu ya. Untuk menyederhanakan bentuk-bentuk ini, nah, kita bisa gunakan sifat penjumlahan dua buah logaritma. Nah, saya ingatkan bahwa A log B kalau kita kita jumlahkan dengan A log C, nah, ini mirip seperti pengurangan tadi, bahwasanya syaratnya terlebih dahulu adalah basisnya sama begitu. Ya, ini hasilnya menjadi satu buah logaritma yang basisnya juga sama A log numerusnya kita kalikan. Kalau tadi kita bagi, kalau sekarang kalau penjumlahan kita kalikan ya. Nah, berarti dari sifat itu kita memperoleh bentuk 2 log hasil kali X akar Y dengan X kuadrat akar pangkat 3Y kuadrat. Kan begitu ya. Nah, tinggal kita kalikan dulu nih sebelum kita sederhanakan. 2 log X kali X kuadrat tentunya ya. Berapa hasilnya kalau X kali X kuadrat? X pangkat 3 ya. Ya, pangkat, kalau bentuk pangkat kita kalikan, pangkatnya kita jumlah. Kemudian di sini ada akar Y. Ya, akar Y itu berapa akar Y itu? Akar Y itu kita ubah ke bentuk pangkat lah ya, mending ya. Kan Y pangkat setengah ya. Atau saya tulis dulu ya, akar Y itu adalah Y pangkat setengah ya, kemudian akar pangkat 3 dari Y kuadrat itu sama dengan Y pangkat berapa? 2/3. Jadi, atau saya ingatkan kembali, bentuk akar kalau diubahkan ke bentuk pangkat itu menjadi pangkat pecahan, di mana pembilangnya di pecahan tersebut pembilangnya itu adalah pangkat basisnya ya, pangkat dalam hal ini pangkat Y ya. Kemudian penyebutnya adalah pangkat akarnya. Makanya tadi akar Y itu disebut atau dapat diubah menjadi Y pangkat setengah, dan akar pangkat 3 dari Y kuadrat sama dengan Y pangkat 2/3. Oke, saya ubah ke sini dulu biar kalian biar lebih jelas ya. Sehingga kita peroleh bahwa bentuk pangkat kita pangkatkan lagi, bentuk pangkat kita kalikan ya, pangkatnya kita jumlah, sehingga di sini diperoleh Y pangkat berapa? Setengah tambah 2/3. Oke, saya uraikan di sebelah bahwa setengah ditambah 2/3 kita samakan penyebut ya, jadi per 6 ya. Di sini kalau kali sama-sama kali 3 ya, diperoleh berarti 3 ditambah ini kali 2, sama-sama kali 2 atas bawah tinggal 4 di sini ya, sama dengan 7/6 ya. Berarti sini Y-nya pangkat 7/6. Nah, itu tinggal kita sederhanakan sekarang. Ya, tinggal kita sederhanakan. Diperoleh hasil berapa? Sama dengan 2 log. Terus saya pecah seperti ini boleh dah ya. 2 log X pangkat 3 ditambah 2 log Y pangkat 7/6. Nah, boleh saya pecah seperti ini begitu ya. Nah, kita sudah hampir ya memunculkan 2 log X
dan 2 log Y di sini. Oke. Untuk menjabarkan bentuk berikutnya, yang perlu kalian ingat sekarang adalah bahwa A log B pangkat N, ya, A log B pangkat N ini seolah-olah pangkat numerus dapat kita keluarkan sebagai pengali, di mana dia berlaku sebagai pembilang. Berarti N kali A log B. Nah, begitu saja tuh. Jadi A log B pangkat N sama artinya dengan N kali A log B. Sehingga 2 log X pangkat 3 itu kita dapat sederhanakan menjadi 3 kali 2 log X. Ya enggak? Dengan sifat ini tentunya. Kemudian ditambah dengan 7/6 kali 2 log Y. Diperolehlah hasil 3A ditambah 7/6B. Nah, karena 2 log X ini kan sama dengan A ya, 2 log Y sama dengan B. Diperoleh hasil seperti ini. Ini mau kalian sederhanakan silakan lagi ya. Saya cukupkan sampai di sini begitu ya. Sehingga kalau pilihan ganda kalian tinggal sesuaikan dengan pilihan gandanya ya. Sesederhana apa yang diinginkan. Kalau kita di sini sampai di sini saja. Nah, itu dia soal nomor 2 ya. Beberapa sifat perlu kalian ingat. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Saya clear page dulu. Dan saya akan tuliskan soal nomor 3 atau soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini, ini ya, saya mau menampilkan sifat ini. 9 pangkat 3 log 4. Nah, di sini ada bentuk pangkat ya dengan basis 9, tapi pangkatnya di sini bentuknya logaritma. Sifat yang digunakan di soal ini saya ingatkan. Jadi ada bentuk pangkat atau bentuk eksponen dengan basis A misalnya, dan pangkatnya adalah bentuk logaritma dengan basis A dan numerus B. Jadi A pangkat A log B, jadi bentuk eksponen, bentuk pangkat, tapi pangkatnya logaritma. Nah, kalau basis bentuk pangkatnya dengan basis logaritmanya sama, di sini kan sama-sama A ya, langsung saja kalian jawab B numerusnya, sebesar numerusnya. Simple. Asalkan tadi bentuk pangkat ini basis bentuk pangkatnya sama dengan basis logaritmanya, sehingga jawabannya adalah tinggal numerusnya saja. Nah, gunakan sifat ini. Tapi di sini kita mau sederhanakan dulu. Kenapa begitu? Karena di sini terlihat basisnya untuk bentuk pangkatnya tidak sama dengan basis logaritma. 9 basis logaritmanya 3. Tapi ini bisa kita otak-atik dulu ya, sederhanakan dulu, di mana basis daripada bentuk pangkatnya 9 itu bisa kita ubah ke bentuk pangkat lagi kan. Jadi 9 itu kan 3 pangkat 2. Betul? 3 pangkat 2 ini kita pangkatkan dengan 3 log 4 sesuai dengan informasi di soal. Nah, karena 9 tadi kita ubah ke 3 pangkat 2, sekarang kita boleh bawa 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi. Pangkatnya diapakan? Kita kalikan. Atau begini, kita tidak gunakan sifat itu ya. Saya berikan sifat tambahan untuk bentuk eksponen, bahwasanya A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C. Kalau sifat yang biasanya kan memang A pangkat B kali C, pangkatnya kita kalikan. Tapi kalau dalam kasus ini sifat yang kita gunakan, saya modif sedikit ya, ini sama saja dengan A pangkat C dipangkatkan dengan B. Jadi kita tukar pangkatnya boleh loh.
ya. A pangkat B pangkat C sama saja dengan A pangkat C dipangkatkan dengan B. Nah, saya akan lebih tertarik dengan sifat ini biar tidak bolak-balik. Nah, sehingga kalau kita jabarkan 3 pangkat 2 pangkat 3 log 4, ini sama saja kita buatkan menjadi 3 pangkat 3 log 4. Kita tukar pangkatnya ya. Ini sekarang pangkat 2-nya di luar. Pangkat 2. Kita tukar pangkatnya boleh dengan mengingat sifat ini. Nah, saya jabarkan ke sini. Sekarang baru bisa menggunakan sifat yang ini. A pangkat A log B sama dengan B. Karena di sini bentuk pangkatnya, basisnya sudah sama dengan basis daripada logaritmanya. Sesuai dengan sifat berapa hasilnya? Sebesar numerus. Berapa numerusnya? 4 ya. Ya udah, tulis 4. 4 pangkat berapa? Pangkat 2. Sesuai dengan di bentuk sebelumnya kan ada pangkat 2 itu ya. Ya udah, 4 pangkat 2 berapa? 16. Selesai sudah. Ya. Nah, itu sifat yang dipakai, silakan bisa dicatat atau dicermati begitu. Dan ada modifikasi sedikit untuk sifat bentuk pangkat, silakan juga kalian catat sebagai tambahan. Itu pembahasan nomor 3. Kita akan langsung ke pembahasan yang soal yang keempat sekarang. Saya clear page dulu. Ya. Soal yang keempat saya akan bahas adalah yang bentuk seperti ini. Nah, ini beberapa ujian terakhir ya, itu sering keluar ya. Misalnya saya pakai berapa ya? 3 log 45 pangkat 2 ya, dikurangi dengan 3 log 5 pangkat 2 ya, per 3 log, saya pakai 3 log berapa? 3 log akar pangkat 3 dari 15. Nah, itu deh ya. Berapa sih hasilnya di sini? Oke, jawab ya. Oh, ya. Di sini selain sifat bentuk logaritma, ada sifat aljabar yang kalian harus ingat, yaitu pemfaktoran. Pemfaktoran yang berbentuk A kuadrat min B kuadrat, pengurangan 2 bentuk kuadrat. Jadi kalau A kuadrat min B kuadrat ini akan sama dengan perkalian bentuk aljabar sekawan yang kita ambil dari basis-basis masing-masing bentuk pangkat, yaitu A plus B. Di A itu adalah basis yang pertama, B itu yang kedua, dikalikan dengan sekawannya yaitu A min B. Jadi ini harus kalian ingat. Dan kalau kita lihat di soal, pembilangnya itu kan 3 log 45 kuadrat kurang 3 log 5 kuadrat. Jadi pengurangan bentuk kuadrat. Sehingga kalau kita kaitkan dengan sifat pemfaktoran yang barusan saya jelaskan, ini kalau seandainya kita misalkan dengan A dan ini B, sesuai dengan sifat kan tadi A plus B kali A min B. Artinya ini dapat kita tulis sama dengan berapa? 3 log 45 ditambah 3 log 5 kali sekawannya, yaitu 3 log 45 kurang 3 log 5. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Jadi ada sifat bentuk aljabar, itu pemfaktoran yang perlu kalian kuasai terlebih dahulu sebelum menjawab atau menggunakan sifat-sifat logaritma. 3 log. Nah, ini kita ubah ke bentuk bentuk pangkat lah ya. 3 log akar pangkat 3 dari 15 sama artinya dengan apa? 15 pangkat 1/3. Oke.
Sepakat ya, tadi sudah sempat dijelaskan pada soal-soal sebelumnya yang bentuk akar. Saya tidak akan jelaskan lagi. Sama dengan, nah sekarang di atas ya di pembilang, faktor yang pertama itu bentuk penjumlahan dua logaritma, yang faktor yang kedua pengurangan dua buah logaritma. Saya tidak akan buat sifatnya lagi karena sudah dibahas di video di soal sebelumnya. Kita langsung jawab saja. Itu berarti akan sama dengan 3 log berapa? Kalau penjumlahan dua logaritma, numerusnya kita kalikan. Berarti 45 kali 5 ya. 45 kali 5. Ini kita kalikan dengan faktor yang kedua, pengurangan dua buah logaritma itu menjadi 3 log, numerusnya kita bagi 45 bagi 5 per, nah ini bisa tertulis kan, ini juga sudah sifatnya sudah kita gunakan. Ini pangkat sepertiga ini kita bawa ke depan sebagai pengali, jadi sepertiga kali 3 log 15 ya, sama dengan, oke, berarti di sini kan 3 log 225 ya, kali dulu 3 log 45 per 9 itu 3 log 9 ya, per sepertiga kali 3 log 15. Nah penyebutnya tetap ya, sederhanakan lagi pembilangnya. 3 log 225 itu kan sama artinya dengan 3 log 15 kuadrat ya. 225 itu kalau kalian ingat dia adalah 15 kuadrat kali 3 log 9. Sudahlah langsung ya, jawabannya adalah 2. Karena 3 pangkat berapa hasilnya 9 itu kebetulan kita bisa cari, yaitu hasilnya adalah 2 per, nah ini tetap ya, 1/3 kali 3 log 15. Sorry, ini ada typo sedikit sebelumnya, ini 15 ya, bukan 15 sama dengan, nah, yang di atas juga masih bisa disederhanakan. Pangkat 2 itu kita bawa ke depan sebagai pengali menjadi 2 kali 3 log 15 kali 2 per sepertiga kali 3 log 15. 3 log 15 per 3 log 15 kan 1. Nah, saya coret-coret begitu ya. Jadi 4 per, hasilnya 2 kali 2, 4 per 1/3 atau 4 kali 3/1 sama dengan 12. Nah itu dia, sifatnya saya tambahkan cuman ini saja. Selebihnya yang sifat logaritma saya sudah jelaskan di soal sebelumnya, jadi kalian bisa cermati dan ingat-ingat lagi gitu ya. Nah itu dia penjelasan soal yang keempat. Dan yang terakhir, kita masuk ke soal terakhir. Saya akan berikan sebuah soal yang juga cukup sering digunakan sebagai bahan ulangan maupun ujian begitu ya. Soal yang kelima ya, yang terakhir saya akan berikan adalah soal yang model begini. Misalkan 2 log 3 sama dengan P, kemudian ada 2 log 5 ya, saya pakai 2 log 5 sama dengan Q. Kemudian yang ditanyakan itu 6 log 50 kalau disederhanakan dalam bentuk atau memuat dalam bentuk P maupun Q, bagaimana jadinya begitu ya. Biasanya sini soalnya diharapkan untuk jawabannya dalam bentuk P maupun Q ya. Kita akan utak-atik gitu ya. Intinya kita akan memunculkan apa? Memunculkan ini 2 log 3, 2 log 5 ya, dari penjabaran 6 log 50 ini gitu ya. Jadi kita jabarkan agar memuat 2 log 3 dan 2 log 5. Caranya bagaimana? Saya berikan tips untuk soal yang begini. Biasanya kita akan gunakan ya, saya katakan biasanya ya, karena mungkin saja ada alternatif penyelesaian lainnya atau sifat-sifat lainnya dapat digunakan. Jadi mungkin saja setiap siswa akan menjawab dengan cara yang berbeda. Tapi kalau saya berikan tips ini, kita akan gunakan yang ini, bahwa A log B itu sama saja dengan apa? Pembagian, kalau dijabarkan sebagai pembagian bentuk pangkat, bentuk logaritma, itu boleh seperti ini.
asal usulnya n log B per n log A. Jadi asal usulnya dari pembagian dua bentuk logaritma sekali lagi dengan basis yang sama. Ya. Kemudian B di sini ya, log B di atas ya, log A. Jadi A itu adalah basis logaritma awal, A log B. Dia sebagai numerus penyebut. Nah, di sini pengisian n di sini bebas, yang penting sama gitu kan ya. Nah, biasanya kita gunakan yang kalau di soal yang seperti ini, perhatikan dua informasi logaritma yang diketahui. Ada 2 log 3 dan 2 log 5. Tipsnya adalah ambil dua angka yang sama pada kedua informasi tersebut, begitu ya. Di sini 2 ya, 2 di 2 log 3 ada 2, di 2 log 5 ada 2. Kita gunakan itu aja begitu ya. Jadi kalau kita jabarkan sekarang 6 log 50, ya. Kita jabarkan sekarang 6 log 50. Ini kalau kita pecah menjadi pembagian, kan sekian log 50 per sekian log 6. Nah, basisnya di sini harus sama, kita pakai 2 aja begitu ya. Sekali lagi sesuai dengan ini ya. Angka yang diketahui termuat di kedua logaritma, yaitu 2. Gitu aja. Nah, dari sini baru kita pecah ya. Pecahnya caranya bagaimana? Kita ubah numerusnya ke faktorisasi prima. Jadi 2 log 50 ini faktorisasi primanya apa sih? Kalau saya orek-orekkan ya, faktorisasi prima 50. Ini kita bagi 2 dapat 25. Kita bagi 5 dapat 5. Nah, ini berarti faktorisasi primanya adalah 2 kali 5 pangkat berapa? 5-nya ada 2 kali ya. 2 kali 5 pangkat 2. Ini faktorisasi primanya. Jadi kita ubah aja 50 ini menjadi 2 kali 5 pangkat 2. Kita nyatakan dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, itu ya. Per 2 log 6. 2 log 6. 6 di sini faktorisasi primanya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Simple. Tinggal kita pecah di sini. Perkalian bentuk pangkat, perkalian bentuk pangkat. Numerusnya dalam bentuk perkalian kita bisa pecah menjadi penjumlahan 2 buah logaritma. Berarti sama artinya dengan 2 log 2 tambah 2 log 5 pangkat 2 per, di bawah juga begitu, 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya. Sifatnya sih sudah saya jelaskan di soal yang sebelumnya. 2 log 2 itu sendiri adalah 1. Dan 2 log 5 kuadrat itu adalah 2 kali 2 log 5 ya. Pangkatnya kita bawa ke depan sebagai pengali. Per 1 ditambah 2 log 3 tetap 2 log 3 ya. Dan kita pahami bahwa 2 log 5 itu adalah Q, 2 log 3 adalah P. Berarti di sini 1 tambah 2Q per 1 tambah P. Nah, itulah hasilnya dia ya. Hasilnya yang diubah ke dalam bentuk P maupun Q. Ya, nanti silakan dicermati, dicatat gitu ya. Dan kalian bisa terapkan pada soal-soal lainnya begitu. Sekian dulu video kali ini. Semoga video pembahasan soal ini bermanfaat buat kalian ya. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa.